Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisha dengan NIM 53010220121. Di sini kita mau bincang-bincang nih, teman-teman semua terkait dengan politik Islam. Nah, mungkin dari teman-teman semua masih bingung kan, apa sih politik Islam gitu kan? Apa ada nggak sih politik Islam di Indonesia juga gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas itu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk saksikan dan tonton ini video. Nah, di samping saya di sini ada dengan siapa Mbak? Rukmawati. Rukmawati. Ya. Nah, Mbaknya alamatnya mana Mbak? Alamat saya di Munggangsari untuk lebih tepatnya di Munggangsari, untuk kecamatannya di Kaliangkring. Wah, berarti gunung banget ya Mbak. Iya, di bawah Nepal gitu. Oh, berarti masih di kaki Gunung Sumbing ya, Iya, Mbak? benar. Oh, iya. Pas banget di kaki Gunung Sumbingnya. Iya. Di sini untuk kesehariannya Mbak ngapain? Ada profesi lain dari Mbaknya gitu? Kalau saya di sini kesehariannya masih seperti biasa. Untuk paginya itu ngajar di SD sebagai guru, terus siangnya nanti untuk kuliah di Unima. Masya Allah banget ya teman-teman berkuliah gitu ya sama jadi guru. Nah, itu dari kesehariannya Mbaknya itu ikut ormas apa gitu nggak dari apa? Kalau saya itu untuk kesehariannya selama 4 tahun yang lalu itu jadi ikut ormas di IPNU dan IPPNU. Kalau untuk yang tahun sekarang ini maju di organisasi Fatayat. Masya Allah. udah jadi ibu Fatayat ya? Iya, soalnya kan kalau di ormas masyarakat untuk periode di IPNU itu hanya 2 tahun. Nah, yang 2 tahun pertama itu menjabat sebagai wakil ketua, terus 2 tahun yang kemarin itu menjabat sebagai ketua di IPPNU. Jadi untuk setelah jabatan terakhir sebagai ketua itu naik menjadi demisioner atau pembina. Nah, itu sudah tidak masuk di anggota IPNU dan IPPNU, tapi masuk di Fatayat lagi. Ya, Masya Allah. Ya, langsung saja ya teman-teman untuk materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa ini ya teman-teman. Nah, tentang politik Islam itu saja ya. Nah, dari menurut Mbak Rukmah sendiri itu politik Islam itu gimana sih Mbak? Kalau menurut saya ya, untuk politik itu sebuah kayak kalangan, organisasi atau kelompok yang di dalamnya itu berisi tentang sekumpulan masyarakat atau bisa di kehidupan masyarakat gitu. Sedangkan kalau politik Islam itu lebih ke cara dakwah atau menyiarkan agama Islam, agama Nabi Muhammad itu, tapi melalui perkumpulan masyarakat atau politik. Jadi sebagai kita itu mau mencakup untuk mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad atau sahabat-sahabat. Dari menurut Mbak Rukmah gitu ya, tentang politik Islam. Nah, ada nggak sih politik Islam di Indonesia itu sendiri? Kalau menurut saya sendiri sih ada ya Mbak. Contohnya itu kayak PKB, P3, sama Bintang 9, contohnya seperti itu. Berarti yang penting tuh kayak organisasi yang banget Islamnya gitu ya, langsung Islam gitu kan. PDI itu masuk ke ormas itu nggak sih? Kalau menurut saya enggak ya, karena kalau PDI itu benar-benar terjun di politik saja. Sedangkan kalau PKB itu di situ tuh nanti turun menjadi kayak organisasi seperti Nahdlatul Ulama gitu. Oh, gitu. Nah, itu dari politik Islam sendiri itu ada tuh sejak kapan sih Mbak? Kalau untuk politik Islam sendiri itu udah ada sejak zaman Nabi ya, kayak Nabi Muhammad itu mulai dari tahun 622 Masehi, kalau sepengetahuan saya gitu.
Wah, berarti lama banget ya, Mbak? Iya, udah lama. Nah, itu dari politik Islam sendiri, itu pas masa kan katanya dari Nabi ya. Nah, itu tuh Nabi tuh melakukan apa? Kok bisa dijadikan itu salah satu dari munculnya politik Islam sendiri? Kalau untuk pada zaman Nabi itu kayak Nabi itu lebih ke berdakwah atau memimpin itu di kota Madinah gitu loh Mbak. Jadi mulai dakwah atau buat perkumpulan itu mulainya di kota Madinah dengan cara beliau memimpin kota Madinah itu. Dengan cara kepemimpinan Iya. berarti gitu ya ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman, tentang politik Islam itu. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Rukma sendiri sistem politik Islam di Indonesia itu apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Kalau untuk sistem politik yang ada di Indonesia sendiri itu kalau menurut saya itu sudah benar dan tidak ada yang bertentangan dengan agama. Seperti kata Pak Mahfud MD dulu itu kalau bahwa sistem di politik Islam itu di Indonesia itu tidak ada yang bertentangan dengan agama. Jadi oleh karena itu meminta agar semua itu tidak boleh menyerukan atau menyuarakan untuk memeluk agama satu saja begitu. Ya ya. Nah, kan dari tadi kita udah menjabarin tentang politik Islam sendiri gitu ya. Nah, sekarang kalau tanggapan jadi Mbak Rukma sendiri gitu tentang politik Islam di Indonesia itu setuju enggak kalau di Islam itu di negara Islam di negara Indonesia itu sendiri itu tuh ada politik Islam gitu. Padahal kan kalau yang kita tahu kan kalau politik ya politik Islam ya Islam gitu. Masa ya politik Islam dicampur gitu? Dari Mbak Rukma sendiri itu setuju enggak? Kalau dari saya sendiri itu setuju ya karena kayak benar bahwa terutama bagi saya sendiri yang menganut agama Islam sendiri kalau menurut saya itu mempermudah seperti kayak bagaimana kita menjaring orang lain atau sekumpulan orang itu untuk masuk ke dalam Islam atau menganut kepercayaan Islam atau bagaimana cara kita sharing gitu loh, sharing pendapat tentang Islam itu sendiri itu bisa melalui politik atau kayak sekelompok masyarakat gitu. Karena benar kalau mempermudah kita untuk lebih tahu atau lebih mendalami tentang Islam sendiri itu juga butuh dari politik karena politik itu mencakup dari bagaimana konsep-konsep dalam masyarakat itu. Jadi untuk perbedaan dari organisasi atau sebuah kelompok itu sendiri bisa kita kita jaring semuanya terus bisa kita perdalam untuk diri kita sendiri. Ya, Masya Allah. Ya udah, ini juga udah lama banget kita udah bicara tentang politik Islam ya teman-teman semua. Saya mengucapkan dari saya terima kasih kepada Mbak Rukma karena sudah meluangkan waktunya untuk kita bahas-bahas nih teman-teman tentang politik Islam itu sendiri. Nah, dari saya mengucapkan minta maaf apabila dari saya terdapat kata-kata yang salah atau tutur kata yang sebenarnya tidak boleh diucapkan malah diucapkan. Saya mengucapkan mohon maaf. Saya juga mewakili Mbak Rukma juga mohon maaf bila tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin loh kok gini gitu, ada yang kesulitan atau gimana. Saya mohon maaf Mbak Rukma. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf apabila dari jawaban saya atas wawancara Mbak Anis itu kesannya belum memuaskan. Saya mohon sudah puas nih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Cukup sekian dari kami tentang penjabaran politik Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.